Assalamualaikum, Jenderal. Pertama-tama, lewat jas merah ini, saya mengucapkan selamat kepada Mayor Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. 26 tahun yang lalu, ia pernah diberhentikan paksa di tengah jalan oleh sebuah dewan kehormatan di organisasi militer atas kasus pelanggaran HAM berat. Kini, saat ini, Jenderal Prabowo Subianto mendapatkan lagi bintang kehormatannya. Kalau Menhankam dan sekaligus Panglima ABRI saat itu, Panglima TNI maksudnya, Jenderal Wiranto mempensiunkannya secara paksa dari organisasi tentara, maka Presiden Joko Widodo, Insinyur Joko Widodo, yang sekaligus Pangti atau Panglima tertinggi, memungut ulang kehormatan itu dan dipakaikan di pundak seragam tentara Prabowo. 4 bintang, jenderal penuh. Dan itu asik sekali, selamat. Lah terus Munir gimana? Ya toh? Lah Munir bagaimana? Kita kembali ke awal April 98. Munir, namanya memang pendek, Munir. Gak ada embel-embel yang lain. Sebenarnya ada, namanya Munir SH. Munir waktu itu ketua bidang operasional YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Dan itu untuk pertama kalinya dia muncul di depan publik mengumumkan peristiwa penculikan aktivis. Lihat ya, awal April 98. Dan Munir tidak muncul sendirian di dalam konferensi pers itu. Di sebuah gedung yang tidak jauh dari RSCM Jakarta Pusat. Munir ditemani para ibu dan orang tua dari anak-anak muda yang raib entah di mana. Waktu itu belum tahu. Bayangkan ya, Munir berada di tengah para ibu dan istri yang anggota keluarganya hilang secara misterius. Bermula dari situlah saya kira Munir bersama para advokat rakyat yang pro bono itu selama 2 atau saya kira 3 bulan berhasil mengungkap, berhasil mendesak, dan akhirnya mendorong institusi militer memeriksa sejumlah perwira tinggi Kopassus, Komando Pasukan Khusus. Ini adalah pasukan elit dan terbaik yang kita punyai. Dan Munir saya kira sangat gigih bolak-balik ke pusat polisi militer yang ada di Gambir itu. Puspom ABRI dulu namanya. Sampai organisasi institusi ini mau tergerak untuk mengusut, untuk menyelidiki kegiatan kriminal penculikan dan penghilangan paksa warga negara. Dalam proses itu, sewaktu saya melakukan penyusunan kronologis buku ya seperti ini, Kronik Penculikan Aktivis, Kontras dan Puspom ABRI ini, saya menyebut ABRI ya, namanya sekarang TNI. Kontras dan Puspom ABRI ini berkali-kali terlibat, kalau istilah anak sekarang itu adalah tiktokan itu. Soal ini, soal itu gitu. Khususnya penanganan kasus orang hilang. Di mana ada komandan Puspom namanya Mayor Jenderal Samsu Jalaluddin. Di situ ada Munir. Samsu Jalal bilang begini, Munir bilang begitu. Sampai kasus penculikan mulai terang benderang bulan Juni. Di saat puluhan perwira rendah sudah dipanggil, sudah diperiksa, lalu beberapa ditersangkakan oleh Puspom, Munir nggak puas. Karena bukan apa soalnya. Puspom bagi Munir dinilai sangat-sangat bekerja terlambat. Munir berkali-kali menegaskan korban penculikan yang sudah kembali itu segera divisum. Tapi juga nggak dilakukan. Kata Puspom, ya nanti-nanti aja gitu.
Dan nanti ala Puspom ini bisa sangat fatal di saat persidangan prajurit rendah di Mahkamah Militer di akhir tahun nanti, Desember 98. Dan fatal sekali. Kapan-kapan kita bahas. Munir juga ngingatin dan mendesak Puspom dan tim pencari fakta buatan Puspom ini segera mengamankan barang bukti. Munir bilang ia pernah mendengar bahwa ada gedung yang disebut polisi tidur. Saya lupa ini dia nyebut polisi tidur atau kapal selam. Tapi dia nyebutnya gedung. Tapi ketika DKP memeriksa itu namanya kapal selam. Kata dia gedung polisi tidur mulai ada yang diratakan gitu. Dan dia mendesak POM untuk segera mengamankan barang bukti itu. Munir juga mendesak cepat ngasih perlindungan para saksi gitu dari ancaman dan dan teror gitu ya yang sangat menakutkan dan membuat ciut siapa saja. Termasuk yang tidak bisa diterima oleh Munir adalah prosedur penyelesaian kasus penculikan aktivis ini yang melewati Dewan Kehormatan Militer atau sekarang itu kalau Anda DKP itu. Penculikan ini kan soal pelanggaran HAM berat. Penculikan ini soal pidana sangat berat. Ada kolomnya Baharudin Lopa membahas tentang itu. Ini bukan peristiwa sekedar administratif. Ini juga bukan soal etik keperwiraan. Maka sejak awal Munir itu bilang, langkah Panglima ABRI itu, Panglima TNI itu, Wiranto namanya, Jenderal Wiranto, itu salah. Dulu namanya ABRI ya. Pangap, Panglima ABRI. Alasan Munir clear, jelas. DKP itu prosedur pembentukannya, kata Munir, haruslah setelah Mahkamah Militer digelar. Sandarannya apa? Sandarannya adalah surat keputusan Pangap 27 November 95. Jadi skep Pangap 27 November 95. Itu pegangan Munir. Mahmil dulu yang ngeluarin putusan dan bukan sebaliknya. Bukan dewan administratif. Bukan dewan yang memeriksa etik. Dan Munir sangat kukuh dengan pendapat itu dari awal. Dan ia ternyata bukan sendiri. Sejumlah jenderal purnawirawan mendukungnya. Mendukung pandangan Munir ini. Salah satunya adalah, dan ini konsisten, Hasnan Habib. Mayor Jenderal Habib ini pernah jadi duta besar Amerika. Plak, sama. Kata Majen Habib, purnawirawan, DKP itu etik. Oke? Lah, pidananya kan yang pokok. Selesaikan yang pokok. Batang utama, jangan ranting dan daun. Selesaikan yang pidana, baru soal etiknya. Bahkan jelang DKP mengumumkan keputusannya pada 23 Agustus 98, nah itu kan banyak sekali headline tentang pemecatan Prabowo pada fase ini, 23 Agustus itu. Munir itu masih terus mendesak ke Puspom, ya, ke Mayor Jenderal Samsu Jalal untuk memanggil, untuk memeriksa 3 perwira tinggi yang sudah selesai diperiksa secara maraton oleh Dewan Kehormatan. Pernyataan itu ada di Kedaulatan Rakyat ya, di koran Kedaulatan Rakyat halaman 1. Nah, itu pernyataan Munir ada di situ. Dan itu sehari jelang perayaan proklamasi. Ayolah Puspom ABRI, itu kata Munir. Segera periksa, kata dia, Letjen TNI Prabowo Subianto. Periksa Mayor Jenderal TNI Muhdi. Umumkan juga, kata dia, secara cepat segera nasib 14 korban penculikan yang hingga kini, betul-betul hingga kini loh. Kini itu 26 tahun kemudian. Juga nggak kembali-kembali gitu. Dan itu belum jelas nasibnya. Gitu. Itu sikap Munir. DKP itu, kata Munir,
cuma bagian dari sikap defensif. Nah, itu tuduhannya Munir ini. Itu adalah bagian dari sikap defensif institusi militer atas opini publik reformasi. Di koran Pos Kota ada dimuat quote-nya Munir gitu. Jadi DKP ini semacam siasat dari para petinggi institusi militer yang sangat kasar. Itu ada di Pos Kota ya. Yang sangat kasar melindungi perilaku dan pelaku kekerasan dari bentuk pertanggungjawaban. Jangankan menyelesaikan, justru keputusan para jenderal tinggi pimpinan Subagio HS dan Wiranto menjadi justru penghalang terjadinya proses hukum yang fair di Mahkamah Militer. Hendardi dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia PBHI bahkan pernah bilang DKP itu adalah cara, metode untuk mengunci sebetulnya kasus penculikan ini lewat hasil yang jauh-jauh dari transparan. Sampai di sini 26 tahun kemudian pendapat Munir itu tidak pernah tergoyahkan. Sampai di sini Munir benar. Kapital semua. Munir benar. Maka judul laporan berita majalah mingguan Forum Keadilan di bulan Agustus 98 betul-betul seperti dejavu. Judulnya gini, DKP, Dewan Kehormatan Prabowo. Itu Agustus 98 loh judul itu. Saudara sekalian, di luar soal DKP-DKP-an itu, penculikan-penculikan itu, ada satu hal yang lain saya kira lewat jas merah ini yang patut kita catat, bagaimana Munir mengawal kasus yang sangat-sangat tidak mudah ini. Karena apa ya? Karena ini melibatkan institusi elit militer. 3 hal catatan saya atas sepak terjang Munir yang menjadi ayah bagi orang hilang ini. Itu ayah bagi orang hilang ini adalah istilah Tempo di tahun 99 menggambarkan sosok Munir. Selama orang hilang belum pulang ke rumahnya masing-masing, selama itu pula Munir tetap berdiri. Jika Munir sendiri tidak bisa kembali ke rumahnya, maka kontras yang dipimpinnya tetap berdiri bersama keluarga yang sedang menunggu. Pertama, Munir ini orang terpelajar di bidang hukum. Oke. Dia adalah lulusan hukum Unibro, Universitas Brawijaya Malang. Dia memang orang Malang ya, lahir di Batu. Tetapi bedanya adalah ilmunya Munir nggak semata untuk cari uang. Dia advokat, pengacara, tapi dalam istilah ini harian apa ini ya? Forum Keadilan gitu ya. Sosok Munir itu adalah, kata dia, saya bacakan gitu ya. Kendati profesinya pengacara, karena penampilan fisiknya yang terlalu bersahaja, ia tidak seperti sosok pengacara biasa yang lazim menebarkan wangi dan kemilau busana penuh selera. Bahkan Munir ini lebih tampak sebagai oknum yang membutuhkan jasa pengacara. Nah itu dia. Itu bayangkan jurnalis nggambarin sosok Munir kayak gitu. Jadi ilmunya sekali lagi bukan untuk cari uang. Pengacara berbayar sana, pengacara berbayar sini. Ia gunakan privilege-nya itu sebagai terpelajar untuk menjadi pembela kaum buruh, pembela orang miskin, dan yang paling dramatis menemani mereka yang diculik dan keluarga yang masih menanti keluarga mereka yang belum kembali. Dari Munir kita belajar dengan mudah dan lugas apa arti ilmu pembebas. Para sarjana di kampus-kampus saya kira perlu meneladani sosok Munir di soal ini. Itu yang satu. Yang kedua, integritas.
Munir itu mengerti apa yang dikerjakannya sangatlah berbahaya. Begitu banyak sekali kekuatan yang menghentikannya, yang mencoba menghentikannya segala cara. Biasanya lewat suap. Munir pernah cerita gitu. Ada banyak orang yang kasihan melihatnya. Kok ya orang seperti Pak Munir ini sangat nggak pantas gitu menggunakan sepeda motor gitu. Sepeda motornya apa itu? Grand Astrea gitu. Lengkap dengan helm apa? Helm buluknya itu loh, yang full face. Gitu. Nggak tahu mereknya apa itu loh. Dan kayak Intel gitu ya, jaketnya itu kulit. Jangan-jangan itu bawaan Honda, ya enggak dah. Kayaknya jaket kulit itu. Tapi kelihatan buluk bener gitu. Dan kayaknya, nah itu, saya pernah ditawari itu, kaos foto Munir itu loh. Sedang mendunggangi motor dengan helm yang apa, dipasang itu loh. Tahu kan, dipasang sekenanya itu loh. Yang nggak nutup wajahnya itu, nah itu. Nah, orang kasihan dengan Munir yang berkostum seperti itu, pengacara loh itu. Maka ada dealer mobil tiba-tiba nawarin mobilnya gitu, dipanggil dia ke showroom gitu ya. Terserah Pak Munir aja deh yang nentuin berapa harganya, ambil aja, pokoknya pilih-pilih gitu mobilnya gitu. 1.000 rupiah pun juga nggak apa-apa, asal ada syarat jual beli gitu, asal ada akta gitu. Bahkan ada juga yang pernah nawarin rumah, macam-macam lah ditawarin itu. Dan apa yang dilakukan oleh Munir? Menolaknya. Munir menolak. Karena Munir sadar jika ia sekali saja menerima itu semua, maka mentalnya akan terganggu. Dia akan menjadi bias dalam menangani kasus-kasus besar. Moralitas tim di Kontras yang diimami oleh Munir, ini kata Munir ya, yang saya pimpin, itu lebih utama dari semua itu. Karena kata Munir, kalau moralitas tim kacau, Kontras hancur lebih awal, lebih cepat. Nah, itulah definisi lapangan yang digariskan Munir, apa yang kita sebut saat ini dengan integritas. Itu pengertian integritas menurut Munir. Nomor 3, keberanian. Manusia punya sangu ilmu dan punya integritas. Tetapi kalau nggak punya keberanian, ya susah juga melenting gitu. Seperti Korea kata Komandan Pacul itu. Dan Munir mengambil jalan berani itu. Dia ingin menguji, saya kira, sekuat apa nyalinya di dalam hidup. Dalam istilahnya Munir itu, sikap berani itu adalah sikap yang lugas. Supaya orang nggak macam-macam, kata dia. Harus lugas supaya orang nggak macam-macam. Dan sialnya, Munir itu nguji keberaniannya itu, nguji kelugasannya itu dengan cara memilih musuh yang nggak sedang-sedang saja gitu loh, yang nggak mediocre itu loh. Ini Munir ini urusannya itu bukan dengan satpam perusahaan, bukan dengan institusi polisi setingkat apa ya, kecamatan di Ngagli Sleman ini misalnya gitu. Lah ini Munir itu memilih lawan tandingnya itu adalah memburu para penjahat HAM yang bersembunyi di instansi militer dan dengan jenjang kepangkatan yang sangat tinggi dan gak main-main gitu. Kebayang, Kopassus. Dulu sewaktu masih di Surabaya, Jawa Timur, Munir itu sudah kenyang sebetulnya dengan ancaman dan teror gitu. Bahkan pernah oleh Kodam, dia itu diancam untuk, bayangkan loh, dijadikan sosis itu loh. Bayangkan, Munir itu mau dijadikan sosis, udah apa namanya, udah penampilan fisiknya kayak gitu kan. Perawakan kecil, berkulit gelap, rambut misai itu apa ya? Kumis ya. Rambut dan misainya tampak tebal kemerahan gitu. Bayangkan itu mau disosis oleh Kodam itu loh. Ngeri benar Kodam ini. Munir pernah mengalami kayak gitu. Itu Kodam gitu ya. Ini Kopassus milihnya gitu. Dan seperti itulah sosok Munir yang namanya sering lewat di kuping kita. Saat orang
masih banyak yang ragu, masih sungkan, bahkan sangat takut untuk bicara tentang keterlibatan militer dalam kasus penculikan mahasiswa dan aktivis, Munir sudah bicara lantang, mengungkapkan fakta dan kebenaran. Dan itu dilakukan tanpa ragu dan tanpa ada alternatif untuk buang badan. Munir maju untuk menyingkap praktek kekejian, praktek penistaan harkat dan martabat kemanusiaan sejumlah anak bangsa yang seharusnya dilindungi oleh negara. Di mata Munir, mereka yang terlibat dalam penculikan dan penghilangan paksa warga negara tidak lain adalah penista kemanusiaan. Itu kata Munir 26 tahun yang lalu, di tahun 0 reformasi. Nggak tahu apa kata Presiden Insinyur Joko Widodo yang di penghujung Februari naruh bintang kehormatan di pundak Prabowo Subianto. Oh ya, sebelum kita tutup, Pak Presiden, masih ada nggak waktu barang 1 detik saja mikirin siapa sejatinya monster di dalam gelap dengan mata merah yang telah membunuh Munir? Salam di udara.